Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ilallahi bida'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khatahu wa ja'alal aqidata islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdarun li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan. Salawat salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada uswah wa qudwah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa istiqomah berada di jalan Islam, di jalan dakwah, di jalan talabul ilmi, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Indonesia Ngaji Online edisi yang ke-51. Alhamdulillah kita hari ini hadir untuk membahas satu tema yang sangat menarik. Ya, seperti biasanya juga Indonesia Ngaji Online ini ditayangkan setiap hari Jumat pukul 15.30 sampai dengan 16.30 hanya di YouTube channel Wakaf TV. Indonesia Ngaji Online akan menyajikan tayangan dengan pembahasan tentang ilmu dan edukasi keislaman bersama narasumber-narasumber yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam bidang ilmu keislaman. Insya Allah akan disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pukul 3:30 sore hanya di channel Wakaf TV melalui kanal YouTube. Ya, alhamdulillah sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Insya Allah pada kajian Indonesia Ngaji Online hari ini, ya kita akan bahas satu tema, yakni spirit doll, fenomena kerusakan akhir zaman, dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yakni guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Insyaallah mari sama-sama kita sapa guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai Siddiq? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Kiai Siddiq, keluarga, para sahabat wakaf semua, kita semua ya senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak ya pemaparan materi tausiah kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi dengan tema Spirit Doll, fenomena kerusakan akhir zaman. Kepada guru kita Kiai Siddiq, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, peserta kajian dan pemirsa Wakaf Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu hukum spiritual, suatu fenomena kerusakan di akhir zaman. Nah, mungkin kita harus tahu dulu ya, apa itu spiritual. Ya, nah spiritual itu adalah boneka arwah, yaitu boneka yang diyakini ada arwahnya atau ada nyawanya. Ada yang meyakini nyawanya itu berasal dari nyawa bayi yang diaborsi, yang keguguran, seorang ibu keguguran atau memang digugurkan. Ada yang mengatakan nyawanya itu berasal dari doa oleh pemuka agama tertentu, yaitu biksu, karena permainan ini, boneka arwah ini awalnya dari Thailand, di Muang Thai, yang di situ mayoritasnya beragama Buddha di bawah pimpinan orang-orang biksu, ya, biksu.
dari agama juga. Nah karena dianggap punya nyawa, maka kemudian spiritual itu diperlakukan seperti bayi atau anak kecil yang yang hidup. Misalnya dikasih makan, dikasih minum, ya bahkan ada maskapai penerbangan tertentu itu yang menyediakan tempat duduk untuk spiritual dan dia dilayani seperti layaknya bayi hidup. Nah, yang menarik juga, spiritual ini diyakini oleh sebagian orang bisa mendatangkan keberuntungan atau hoki istilahnya. Nah, nanti kalau punya spiritual itu dianggap bisa untung bisnisnya. Gitu. Nah, oke, itu sekilas ya. Bagaimana hukumnya menurut syariah Islam? Jadi ini kalau kita kaji, kita soroti dengan Quran dan hadis, ini hukumnya adalah haram, baik itu digunakan sebagai mainan atau diperdagangkan. Alasannya apa? Ada dua alasan yang pokok ya. Pertama, karena orang yang bermain boneka spiritual itu mempunyai keyakinan yang batil, ya, keyakinan yang bertentangan dengan Islam, yaitu apa? Yaitu boneka itu dianggap ada nyawanya. Padahal kalau dalam akidah Islamiyah, nyawa seseorang yang sudah meninggal dunia itu tidak mungkin bergentayangan lagi di alam dunia. Nyawa dari orang yang sudah meninggal itu tertahan di suatu alam namanya alam barzakh. Dia tidak bisa gentayangan masuk ke dalam boneka, itu tidak bisa. Alasan yang kedua kenapa boneka spiritual ini haram digunakan sebagai mainan atau diperdagangkan, karena didasarkan pada keyakinan yang batil yang kedua, yaitu bisa mendatangkan keberuntungan. Ya, padahal yang dalam akidah Islamnya itu yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada kita itu bukan boneka atau yang lain. Itu semuanya manfaat mudarat itu semua yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehendaknya lah kita mendapat manfaat, misalnya mendapat rezeki. Dengan kehendak Allah saja seorang manusia itu mendapatkan mudarat, ya misalnya ada musibah-musibah, itu semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikarenakan boneka. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang pertama ini ada satu ayat Quran yang menjelaskan adanya alam barzakh ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku di dunia, la'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa berbuat kebajikan, fima taraktu, pada perbuatan kebajikan yang aku tinggalkan. Kala, sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Jadi kalau dia itu mau kembali itu hanya omongan saja, nggak mungkin dia nanti kembali terus benar-benar soleh, nggak mungkin, dia bohong. Wa min waraihim barzah. Nah, di hadapan mereka itu ada barzah atau dinding yang membatasi mereka ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi ayat ini dengan tegas mengatakan ada alam barzakh yang itu membuat nyawa itu tidak bisa hadir lagi dalam kehidupan dunia, apalagi masuk ke dalam boneka. Itu tidak ada dalam akidah Islam. Nah, ini kemudian ini saya jelaskan sedikit. Lalu bagaimana Ustadz dengan fenomena menghadirkan arwah ya dalam acara tertentu? Kalau di Indonesia itu ada permainan jailangkung misalnya,
seakan-akan dia itu kalau ditanya langsung dikasih alat tulis atau apa, nanti dia bisa gerak-gerak. Ditanya, kamu namamu siapa? Dia tulis di Ponorogo. Dia bisa. Kamu dulu melakukan perang itu tahun berapa? Perang melawan Belanda. Dia tulis angka 1825, 1830. Nah itu apakah memang itu arwahnya Pangeran Diponegoro? Jawabannya tidak. Nah, itu kemungkinan disebut jin korin, yaitu jin yang selalu menyertai manusia. Jadi kemungkinan itu jin korinnya Pangeran Diponegoro. Karena yang namanya setiap manusia itu akan ada selalu jin yang menyertai dia. Di samping ada malaikat yang membisikkan kebaikan, ada jin yang mengajak kepada keburukan. Setiap manusia itu ada korinnya. Nah, di dalam satu hadis, ini sebelum hadis ini Quran ya, di dalam Quran itu menyebut ada yang disebut dengan korin. Dalam surat Qaf ayat 27 Allah mengatakan qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Jin korin itu nanti suatu saat ya, ketika di akhirat dia mungkin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, dia akan mendapat tuduhan, kamu menyesatkan manusia ya. Maka dia akan menjawab, qala qarinuhu, korinnya itu mengatakan, Rabbana ya Allah, ma adghaituhu, aku ini tidak menyesatkan dia gitu. Orang yang selalu disertai oleh korin itu ya. Walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dia sendiri yang dia itu sesat yang jauh. Ya. Jadi dalam surat Qaf ayat 27 itu Al-Qur'an itu memberitahukan kepada kita itu ada yang namanya korin. Di dalam hadis Nabi juga ada. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati. Jadi Nabi pernah mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali telah ditetapkan bersamanya korin, yaitu pendamping manusia dari makhluk jenis jin atau setan, dan korin dari golongan malaikat. Qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka, apakah Anda wahai Rasulullah juga ada korinnya? Qal, Nabi mengatakan, wa iya ya, aku juga begitu. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku atau telah memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku selamat. Kalau dibaca fa aslamu atau kalau dibaca fa aslama hadis ini artinya hingga jin itu masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, sehingga korin itu tidak memerintahkan kepada aku kecuali dengan kebaikan. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, korin ini ketika manusia meninggal, ini yang bisa gentayangan, itu korinnya. Ini bukan nyawanya Pangeran Diponegoro, tapi korinnya. Korinnya ini yang bisa gentayangan. Dia masih bisa dipanggil lewat cara-cara tertentu. Nah, jadi itu nggak mungkin kalau itu manusia. Arwah manusia itu tertahan di alam barzakh. Nah, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa spiritual ini tidak boleh dijadikan mainan atau diperdagangkan, karena ini ada dasar keyakinan yang juga batil bahwa yang punya spiritual bisa mendapatkan keberuntungan. Padahal kalau kita yakin sebagai seorang muslim, hanya Allah saja yang bisa menimbulkan manfaat atau mudarat bagi manusia atas kehendak Allah saja, bukan yang lainnya. Banyak ayat-ayat Quran yang menyatakan demikian, misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 188. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, katakanlah Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran." Aku tidak berkuasa mendapatkan manfaat bagi diriku, dan tidak pula menolak, aku juga tidak bisa menolak kemudaratan untuk diriku, illa kecuali masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah.
Jadi bukan dikehendaki oleh jin atau dikehendaki oleh boneka, tidak. Yang namanya segala manfaat yang kita bisa peroleh, manfaat yang kita bisa peroleh, misalnya kita mendapat uang ya, atau kita mendapat kesehatan, keselamatan, atau kita menolak kemudorotan ya, menolak bencana alam, menolak penyakit ya, kita terhindar dari penyakit, itu semuanya atas dasar kehendak Allah, bukan yang lainnya gitu. Nah, jadi karena dua alasan ini ya, maka sebenarnya ya spiritual itu artinya didasarkan pada keyakinan-keyakinan yang batil menurut akidah Islam. Sehingga kesimpulannya, kalau orang itu bermain boneka atau memperjualbelikan, itu hukumnya haram. Karena apa? Karena bermain boneka itu dengan boneka spiritual atau memperjualbelikannya itu menjadi wasilah kepada yang haram, yaitu apa? Dianutnya dan tersebarnya keyakinan-keyakinan yang batil dan bertentangan dengan Islam yang melekat pada boneka spiritual. Jadi kalau orang bermain boneka spiritual kan otomatis dia punya keyakinan-keyakinan, oh ini ada nyawanya nih gitu, atau ini bisa membawa hoki nih gitu. Nah, maka itu kalau dalam kaidah hukum Islam ada kaidah ya, al-wasilatu ilal harami haramun. Segala wasilah atau perantaraan kepada yang haram ya, seperti boneka ini menjadi alat ya, menjadi sarana kepada yang haram tadi, yaitu keyakinan-keyakinan yang batil, maka memanfaatkan sarana itu hukumnya juga haram ya. Nah, oke, jadi saya kira ini penjelasan saya mengenai hukum boneka spiritual. Jadi nanti ini juga PowerPoint ini nanti insya Allah akan saya share juga untuk Bapak Ibu pemirsa, nanti akan kami kirim kepada panitia. Oke, saya kira itu ya materi kita di sore ini. Terima kasih. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Kiai atas mungkin luar biasa dari latar belakang ya, dari kemunculan spirit doll yang sedang viral belakangan ini. Dan juga mungkin alhamdulillah kita bisa dapatkan ilmunya yang luar biasa dari Kiai Siddiq Al-Jawi kepada para sahabat wakaf sekalian. Namun pertanyaan saya, Kiai, jadi yang memviralkan ini kan sekarang ini selebritis, public figure yang diikuti oleh banyak orang ya. Nah, itu bagaimana Kiai supaya kita tidak ikut-ikutan, apalagi public figure kan diikutin banyak orang. Nah, bagaimana Kiai? Ya, jadi ini supaya kita tidak ikut-ikutan, makanya umat Islam ini khususnya generasi muda atau generasi milenial itu wajib mempelajari Islam ya, karena Islam itu nanti akan memberikan kita itu standar atau patokan mana yang bisa kita ikuti, tokoh-tokoh public figure, selebriti, mana yang tidak boleh kita ikuti, hanya kita ya sebagai pengetahuan aja. Oh, ini si fulan itu dia main spiritual, tapi kita nggak ikut. Nah, disinilah pentingnya kita belajar agama Islam supaya tidak ikut-ikutan. Ya, jadi dengan ilmu itulah, ilmu itu dari ajaran Islam, dari belajar Quran, belajar hadis ya, nanti kita akan mendapatkan yang namanya furqan, ya, kemampuan membeda-bedakan ya, dan itu ada di dalam Quran, di dalam hadis ya. Di dalam satu ayat Quran dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda sebagai juga penjelasan dari petunjuk itu. Kemudian wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita itu mempelajari Islam ya, yang Islam itu bersumber kepada Quran, nah ini insya Allah kita akan mendapatkan furqan, kemampuan untuk mengidentifikasi mana yang baik, mana yang buruk, mana public figure yang bisa kita ikuti, mana yang tidak. Itu ya kalau kita mengerti furqan, ya, mengerti Al-Quran sebagai furqan.
Iya. Ya. Masya Saya Allah. kira itu. Terima kasih. Baik. Kalau di zaman Nabi dulu itu sebenarnya ada nggak sih Kiai kisah-kisah seperti ini? Misalkan ada minimal atau boneka lah, ada nggak boneka itu yang dipiara atau yang dijadikan mainan? Ini. Jadi kalau boneka itu ada di masa Ada. Nabi. Masya Allah. Ya, tapi itu sekedar boneka, tidak diyakini boneka itu ada nyawanya, tidak diyakini boneka itu membawa keberuntungan, tidak. Oke. Jadi Aisyah itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu pernah mengatakan begini, Aisyah ya, kuntu al'abu bil banati inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Kuntu dahulu aku, kata Aisyah, al-abu bil banati itu suka bermain-main boneka yang berbentuk anak perempuan kecil. Ya, kuntu al-abu bil banati. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Dulu saya punya teman-teman ya, sesama anak perempuan kecil yang suka bermain-main dengan aku, kata Aisyah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ini itu memberitahukan kepada kita bahwa boneka itu sudah ada di masa Nabi dan Aisyah sendiri pernah bermain-main. Ya, tetapi itu boneka yang biasa. Kalau sekarang ini yang disebut spiritual itu boneka yang enggak biasa karena ada keyakinan ada nyawanya. Sehingga diperlakukan seperti makhluk bernyawa gitu. Ya. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi kalau bermain boneka sudah melampaui batas, diyakini ada nyawanya, diperlakukan seperti makhluk bernyawa. Kemudian ada keyakinan yang punya itu bisa dapat hoki, dapat untung macam-macam. Nah, ini udah keluar dari hukum boneka. Tapi kalau tidak ada keyakinan apa-apa, ya boleh hukum boneka kembali boleh dijadikan mainan atau diperdagangkan. Oke. Iya, baik ya. Alhamdulillah, sahabat Al-Kahf sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau hanya boneka biasa ternyata memang boleh Kiai. Bahkan di zaman Nabi di masa Aisyah itu memang Aisyah juga memiliki boneka. Kecuali ya fenomena memang sekarang sedang viral ini, yaitu banyak unsur-unsur yang dikatakan mengandung atau menilai ada nilai mitosnya atau yang mengandung unsur-unsur ada arwahnya dan sebagainya, itu memang tidak boleh. Karena mengarah kepada kesyirikan ya Kiai, dan itu yang berbahaya, merusak akidah kita sebagai seorang muslim. Nah, kalau terkait dengan tadi arwah yang sudah meninggal memang tidak bisa hadir kembali ke dunia ya. Berarti yang hadir itu adalah qarinnya Kiai. Nah, itu sekarang kita lihat juga banyak memang di sosial media terutama YouTube ya, yang konten-kontennya itu terkait dengan hal-hal seperti itu Kiai. Misalkan ada yang memanggil arwah untuk mediasi, kemudian berkomunikasi di situ seolah keluarganya. Memang itu ternyata bukan sosok aslinya, tapi kodenya ya Kiai? Ya, bukan. Jadi itu namanya korin. Dan yang namanya korin itu tahu apapun yang dilakukan oleh manusia yang diikutinya. Tahu apapun. Jadi ketika ditanya namamu siapa? Dia nulis Pangeran Diponegoro. Ketika ditanya kamu lahir tahun berapa? Kamu mati di mana? Kamu mati tahun berapa? Dia ngerti karena dia menyertai terus manusia yang diikutinya. Jadi tidak usah heran kalau misalnya ada permainan-permainan seperti itu, dia bisa menjawab secara akurat hal-hal yang diketahui oleh manusia itu ketika hidupnya, dia bisa memberikan keterangan. Tetapi itu tidak mungkin arwah yang sebenarnya, karena arwah itu tertahan di alam barzakh. Yang hadir itu jin ya, yang disebut dengan korin, itu yang bisa masuk ke situ, yang kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu bukan nyawa manusia, enggak mungkin. Iya, baik. Jadi memang sahabat Al-Kahf sekalian dari Allah SWT, kita juga perlu betul-betul hati-hati ya, bagaimana caranya supaya tadi akidah kita tidak tergoyahkan. Karena dunia sosial media ya di sekarang ini banyak yang mengarahkan kita ya kepada arah-arah yang kesyirikan ya, atau sesuatu yang memang mengarah pada kemaksiatan. Nah, ini yang betul-betul kita jaga. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Siddiq tadi, kita harus banyak-banyak belajar, mengkaji Islam ya Kiai. Terus banyak-banyak menuntut ilmu supaya akidah kita semakin kuat, akidah kita terjaga ya, sehingga insya Allah kita akan selalu istiqomah dalam
kebaikan-kebaikan yang sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat wakaf sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, tentunya silakan ya nanti kepada para sahabat wakaf sekalian untuk menuliskan komentar ya ataupun mengikuti sosial media BWA yang lain ya supaya kita juga bisa terus menerus update proyek kita ya, baik melalui Instagram, Facebook, YouTube ya dan juga website kita di www.bwa.id. Baik ya, Haji Muhammad Siddiq Aljawi, mungkin ya demikian kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah juga bisa bermanfaat bagi para sahabat wakaf sekalian. Sebelum ditutup, kami persilakan kepada Kiai Siddiq untuk memberikan pesan-pesan dan juga kesimpulan pada kajian kita sore hari ini. Tafadhol Kiai. Baik, terima kasih. Jadi sore ini kita mempelajari tentang hukum spiritual. Intinya haram hukumnya spiritual itu untuk kita jadikan mainan atau kita perdagangkan. Kenapa? Karena menjadi wasilah atau perantaraan kepada keyakinan-keyakinan yang batil, yang bertentangan dengan Islam. Satu, karena tadi ada keyakinan bahwa boneka spiritual itu ada nyawanya, itu tidak mungkin. Itu batil sekali, itu batil. Tidak mungkin. Nyawa manusia itu ada di alam barzakh, tidak bisa hadir lagi dalam kehidupan dunia, tayangan apalagi masuk ke dalam boneka, tidak mungkin. Yang kedua, ada keyakinan batil bahwa yang punya boneka spiritual ini bisa mendapat keberuntungan. Nah, ini tidak boleh ada keyakinan semacam ini. Kita sebagai seorang muslim wajib punya keimanan, punya akidah bahwa yang bisa mendatangkan kemudorotan, yang bisa mendatangkan kemanfaatan itu tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang terkait dengan ini akidah kita tentang rizki. Ya, rizki itu ya hanya Allah yang memberikan. Ar-rizqu biyadillahi wahda. Jadi rizki itu hanya Allah saja yang memberikan, bukan apapun, bukan siapapun selain Allah. Ya. Oke, saya kira demikian kesimpulan kajian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran kami ucapkan kepada guru kita Ki Haji Muhammad Siddiq Aljawi yang telah memberikan materi yang luar biasa ya terkait tema kajian kita pada sore hari ini, yakni spirit doll, fenomena kerusakan akhir zaman. Saya kira sudah cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh guru kita ya, sehingga semoga bermanfaat bagi sahabat wakaf sekalian dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar senantiasa menjaga ya akidah kita agar selalu ya melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, dan memperdalam lagi ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, banyak belajar ya, banyak mengkaji sehingga insyaallah kita selalu dalam keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan kepada guru kita Kiai Siddiq Aljawi, semoga selalu diberikan kesehatan Kiai. Terima kasih kepada para sahabat wakaf sekalian. Jangan lupa kami juga mengajak ya kepada para sahabat wakaf untuk terus berinvestasi akhirat, berfastabiqul khairat ya, untuk berpartisipasi dalam program-program Badan Wakaf Al-Qur'an. Ya, silahkan bisa mengecek situs WA di www.bwa.id dan juga mengikuti akun sosial media BWA. Ya, semoga kita semua selalu menjadi orang-orang yang beramal soleh, yang mengerjakan kebaikan, yang bersedekah, yang berwakaf terbaik ya untuk umat supaya bermanfaat ya, manfaat yang semakin luas. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup dengan doa qiyamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.